Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran sistem komputer. Pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab baru. Jika di buku ini adalah bab 4 yang berjudul tentang rangkaian kombinasional ya, atau rangkaian logik. Dari sekarang kita akan mulai mempelajari nanti rangkaian logik, multiplexer, decoder, dan register. Tujuan untuk kita mempelajari bab ini adalah kita bisa memahami prinsip kerja dan fungsi masukan, selektor, dan juga keluaran dari multiplexer. Terus, menganalisis aplikasi multiplexer pada rangkaian logik dan menjelaskan prinsip kerja juga aplikasi flip-flop pada rangkaian logik. Dan setelah itu, kita bisa menganalisis aplikasi counter, multiplexer, flip-flop, dan counter pada rangkaian logika. Baik, kita langsung masuk aja ke pengertian rangkaian multiplexer. Sebelum masuk ke rangkaian multiplexer, kita harus mengetahui dulu di rangkaian multiplexer itu terdapat dua, yaitu ada multiplexer dan demultiplexer. Pengertian itu sendiri yaitu multiplexer atau MUX atau MUX adalah suatu rangkaian digital yang akan memiliki salah satu sumber data untuk dilakukan ke output-outputnya berdasarkan kondisi data atau select. Multiplexer sering disebut dengan selektor data. Dan sedangkan demultiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Demultiplexer sering disebut juga dengan distributor data. Jadi antara multiplexer dan demultiplexer ini adalah sebuah kebalikan dari salah satunya. Kita ingat bahwa rangkaian logik ini di dalam teknik komputer digital ada beberapa rangkaian logik yang harus kita mengerti sebelumnya, karena rangkaian ini adalah rangkaian utama yang membangun fungsi dari mikrokomputer itu sendiri. Hal-hal yang akan dibahas di sini hanyalah hal-hal yang dibahas dari bab ini adalah hal-hal yang nantinya sangat erat hubungannya dengan teknik mikrokomputer. Rangkaian atau fungsi yang dimaksud dengan multiplexer, decoder, dan register. Dan kita sekarang sedang belajar tentang multiplexer. Yuk kita lanjut ke pengertian selanjutnya. Di sini adalah pengertian decoder. Apa sih decoder itu? Ya, decoder adalah sebuah alat yang digunakan dalam mengembangkan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logik yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Kebalikan dari decoder dan encoder ya. Intinya, decoder merupakan rangkaian yang dapat menerjemahkan kode untuk mengaktifkan suatu keluaran. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segment. Apa itu 7 segment? 7 segment itu seperti layar digital. Misalnya kita ada jam digital masjid kan yang menunjukkan bahwa ini jam berapa. Nah, itu adalah 7 segment, contohnya salah satu seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segment ini. Output dari decoder maksimum adalah 2N. Jadi kita dapat bentuk dengan kode N to 2N decoder. Lanjut kita masuk ke pengertian encoder. Apa sih encoder? Yaitu encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi kebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu, atau rangkaian yang menjabarkan sebuah kode. Encoder juga dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi di gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Selanjutnya kita masuk ke pengertian register. Register merupakan sekumpulan flip-flop yang disetting sedemikian rupa dalam suatu kesatuan yang digunakan untuk menyimpan informasi dan menyajikan dalam kode-kode biner.
Satu register dapat menampung bilangan desimal yang mempunyai nilai 0 sampai 255. Register mempunyai fungsi lain. Selain untuk menyimpan data, register juga digunakan untuk menggeser data. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam rangkaian register. Ada register data dan juga ada register geser. Untuk register data, yaitu untuk digunakan guna memenuhi kebutuhan penyimpanan data mikroprosesor. Contohnya adalah register akumulator, register status, dan register alamat. Sebagai penyimpanan data, register dapat digunakan untuk menyimpan keluaran dari suatu proses aritmatika pada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Register juga dapat menyimpan nilai pencacah dari rangkaian counter. Sementara itu, register geser yang paling dasar dan sederhana adalah register geser dari kiri ini. Register ini terdiri dari hanya beberapa flip-flop yang sering berhubungan. Dan register ini akan menggeser data yang tersimpan pada flip-flop ke flip-flop berikutnya yang terdapat pada sebelah kirinya flip-flop sebelumnya. Nah, jadi seperti itu yang akan kita pelajari dari bab 4. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan kali ini saya akan membahas secara teorinya dulu ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci, insya Allah. Mungkin itu saja dari pertemuan ini. Baik dan selanjutnya jika ada pertanyaan langsung saja sampaikan di kolom komentar ataupun boleh di Japri ya. Di pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan dulu. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.